yang saya mau tanyakan itu, apakah benar Al-Quran itu hanya bisa dipahami orang-orang tertentu? Apakah memang Al-Quran yang diturunkan ini nggak semua orang bisa pahami? Jadi bagaimana menurut Ustaz ini tentang pembelajaran kepada manusia gitu, turunnya Quran itu kepada manusia, gimana itu menurut pengetahuan Ustaz mengenai isi Quran gitu? Tolong diluruskan. Di Al-Quran itu diturunkan memang untuk kita manusia, itu yang pertama. Terus yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peganglah Al-Quran dan Sunnah, kalau bisa gigit dengan gigit geraham kalian. Jadi penafsiran tentang Al-Quran itu, kita manusia biasa itu mungkin tidak bisa, apalagi tidak memiliki kapasitas dalam bidangnya. Yang menafsirkan Al-Quran itu ya sunnah tadi, seperti sholat, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Di dalam Al-Quran hanya memerintahkan dirikanlah sholat, yang mempraktekannya siapa? Rasulullah tadi. Nah, oleh karena itu, kenapa harus para ulama yang menafsirkan Al-Quran? Karena mereka yang ahlinya dalam hal itu. Ulama-ulama salaf. Kalau kita menafsirkannya sendiri, maka kita akan tersesat. Ya, segitu, Bang. Oke, makasih banyak ya Ustaz ya. Tapi saya kan tadi bertanya Ustaz bahwa Ustaz ini kan udah mengkaji Quran gitu kan, mempelajari Quran. Tapi kenapa Ustaz menyampaikan tadi jawaban itu tidak berlandaskan Quran, gitu loh. Sebenarnya kalau kita mempelajari Quran itu sudah mendalami, artinya ya mendalami ya. Tadi kan Ustaz bilang udah selesai mengkaji Quran. Ya harusnya, maaf ya Ustaz ya. Harusnya Ustaz itu menyampaikan tadi harus berdasarkan Quran juga. Karena yang saya tangkap tadi Ustaz ya, maaf ya, itu hanya dugaan Ustaz gitu loh. Tidak ada dalil yang Ustaz sampaikan gitu, maaf sebelumnya. Iya, begitu. Yang mana? Ya itu kan tadi Ustaz bilang bahwa orang yang mempelajari Al-Quran itu kalau mau mempelajari sendiri bisa tersesat. Maksud saya, di mana ada penyampaian Quran seperti itu gitu loh. Dasarnya di mana? Dalilnya di mana Ustaz gitu. Iya. Terima kasih. Begini Bang, saya hanya menjelaskan tentang, ini bukan hukum Bang, saya menjelaskan ini bukan tentang hukum, bukan tentang akidah, tapi hanya saya menjelaskan bagaimana Al-Quran itu bisa ditafsir, yaitu Quran dan Sunnah yang menafsirkan itu Al-Quran itu. Kan jelas saya sudah sampaikan hadisnya juga tadi. Iya, ayat berapa, surah berapa Ustaz gitu. Hadis itu Bang, hadis Nabi itu Bang. Iya, maksudnya gini Bang, tolong ditangkap dulu ya Ustaz ya. Iya, saya jelas. Saya tadi mengatakan bahwa Anda sudah mempelajari Quran, Anda sudah mendalami, udah selesai kan? Masa aku tanya gitu tapi abang Ustaz tidak menyampaikan Quran. Contoh saya kasih dulu, Ustaz kan tadi bilang bahwa kalau kita mau mengkaji Al-Quran itu begitu saja kita bisa tersesat. Harusnya Ustaz itu menyampaikan dalil bahwa dalam, misalnya ambilkan contoh sampel ya, dalam surah Al-Qamar itu Ustaz, di dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40 itu bertentangan dengan apa yang Ustaz sampaikan. Bacakan. Aku satu HP aja di sini. Mungkin host bisa tampilkan ayat itu, surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Gitu loh. Abang tahu nggak? Saya juga pakai cuma satu HP Bang. Ya kalau abang tahu. Coba tahan dulu. Abang kan udah memahami ayat itu. Coba dibaca Bang. Ustaz, maafin ya kalau kan abang yang memang ini tuh, berarti abang sudah pahami.
Abang kan mengatakan kepada saya bahwasanya seharusnya itu berarti sudah bertentangan dengan ayat tadi. Coba abang sampaikan bagaimana pemaparannya abang. Gini bang, ditangkap dulu Ustaz. Maaf ya, aku kebiasaan panggil abang orang. Gini Iya, Ustaz. jangan panggil Ustaz, lebih bagus panggil begitu bang. Panggil apa? Panggil apa ini? Panggil Zidan saja. Oke, Bang Zidan. Abang Zidan kan tadi bahwa Abang Zidan mendapat hidayah. Abang kan udah juga belajar Quran. Kata host tadi hampir belajar agama udah 7 tahun gitu kan, ditambah dengan gitu kan. Jadi itu sebenarnya itu harus ada paling tidak itu kualitas yang dalam berargumen itu harus ada data bang, ada dalil. Nah itu yang tadi abang katakan, kalau kita mau mengkaji Quran tapi tidak tidak di, kalau bisa dibilang yang mempelajari sendiri itu bisa kita tersesat. Abang paham bertentangan dengan ayat itu surah Al-Qamar. Abang paham tidak? Kita ini sedang membahas. Abang hanya bertanya begitu saja. Kita bukan membahas akidah atau hukum. Kita tidak membahas itu. Gini, Bang Zidan, Abang Zidan paham ya maksudnya. Anda kan sudah mempelajari Quran. Maksud saya itu Anda mempelajari Quran kok bertentangan dengan ayat itu dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Coba dibuka ayatnya itu, abang kan, atau coba diingat. Anda kan pernah mempelajari ya, gitu, abang saudara. kan yang sudah pahami itu ayat Al-Quran. Coba abang jelaskan. Abang jelaskan dulu penafsirannya. Gimana? Bukan aku tidak memahami, bukan aku bawa Anda Iya, yang lebih memahami karena kan Anda. Bacakan dulu. Siap. Bacakan. Oke. Saya dengar. Oke, tahan dulu ntar. Aku satu HP aja ini, Oke. Bang Zidan, satu HP aja. Siap. Halo tes, halo. Oke, Bang El, Ya, Bang ya. Zidan, Ya, tahan dulu ya. Oke, saya Ya, sapa Bang. dulu saudara-saudara kita yang baru naik. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Assalamualaikum Bang Ya Allahu. Assalamualaikum Bang Usir. Assalamualaikum apa ini ya? Apa ini ya? Randi ya. Waalaikumsalam juga bang. Salam juga kenal. Itu teman kita yang Rinaldi ya. Rinaldi. Dan Bang Er ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua saudara-saudara yang sudah naik. Tapi ini apa yang saya beritahukan, saya masih izin ke belakang mau parkun dulu. Yang sementara saya bikin moderator Bang Jidan dulu ya. Iya bang. Saya angkat moderator dulu beliau. Jadi bisa angkat tamu, dan bisa juga itu ya. Insyaallah. Oke, silakan lanjut. Bang Zidan itu saudara kita mem-spill ayatnya itu. Coba dibaca Bang Zidan. Ya Bang Zidan. Biar aku yang bicara ya. Jadi ini bunyinya. Oke, silakan. Ini bunyinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu pelajaran. Mudahkan. Jadi sebenarnya Al-Quran itu mudah bang, tidak susah. Gitu. Dan itu dalam surah Al-Baqarah juga itu ya, 1, 2, dan 3. Ya itu adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Jadi kalau Bang Zidan tadi mengatakan mendapat hidayah, padahal sebenarnya dalam konsep Quran itu berarti Anda mendapat hidayah dalam Quran. Harusnya kalau orang mendapat hidayah itu secara logika ya ketika dia memahami Quran, karena Quran itu adalah petunjuk jalan di mana dalam surah Al-Fatihah ya. Bukan, tapi yang jelas ada bahwa Al-Quran itu adalah jalan yang lurus gitu loh, menuju kepada Allah. Kenapa bisa? Ya karena Al-Quran itu dari Allah, ada petunjuknya gitu loh. Ya maksud saya paling tidak Bang Zidan tadi itu menyampaikan dalil Quran, karena Bang Zidan tadi mendapat hidayah, mempelajari isi Quran udah berapa tahun gitu loh. Yang saya heran, Anda mempelajari isi Quran, tapi ketika saya tanya dasar-dasarnya isi Quran, tapi abang tidak menyampaikan dalil. Jadi itu yang membuat saya
apa ya namanya? Dasar-dasar apa bang? Ya itu, Anda bertentangan dengan penyampaiannya. Tadi kan Anda bilang Al-Quran itu nggak bisa dikaji kalau nggak boleh sembarang. Padahal Al-Quran sendiri menyatakan Al-Quran itu Allah sudah mudahkan untuk Ya surat berapa itu bang? Surat berapa? Surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Bang Zidan. Antum sudah baca tafsirnya belum? Ya, antum baca kalau coba cerahkan ke saya gitu loh. Itu, Saya kan Bang, tidak bilang, Bang, saya kan tidak Bang. mau mengatakan aku Ini udah kan bertahun-tahun di kaji sini Quran. kan kita, Aku di mau sini tahu kita tidak respon Anda begini bang, gitu. begini bang. Di sini kita tidak mau cari siapa benarnya, siapa salahnya. Bang, Ketika bukan- Anda bukan- belum melihat, tunggu bukan bang, saya mau mencari siapa Iya. benarnya siapa. Ketika Anda menyampaikan sesuatu apa yang saya pertanyakan, ya kalau Anda sejalan dengan apa yang ketika aku merasa sejalan dengan Saya- yang saya- apa Anda saya- pikirkan, saya berargumen. ya, aku kagum dengan Anda, aku mengikuti Anda gitu. Aku ya mungkin aku respect lebih tepatnya. Abang Jadi mengemukakan. kita sebenarnya main Tunggu, logika Bang, aja Bang, dulu tunggu, bang. Saya Kita main dulu, logika saya bukan dulu. mencari pembenaran. Oh enggak, saya kalau logika bang, logikanya abang saya mau pakai, saya enggak ambil bang, maaf ya. Bukan begitu bang. Bukan saya Saya jelaskan menggiring dulu logika. bang, saya Bukan jelaskan saya dulu. menggiring logika Saya saya jelaskan ke dulu. untuk Oh, Anda baru. memahami, bukan bang. Begini Saya bang, ingin mau mencerna penyampaian Anda abang karena kan Anda mengemukakan ayat Al-Qamar ayat 17. Saya tanya sama Anda, apakah Anda sudah lihat tafsirnya? Anda katakan belum. Ya, berarti Anda belum tahu itu apa tafsirannya. Makanya itu saya itu sampaikan. teman tadi sudah spill di bawah itu Itu coba ini artinya teman. aja bang, itu artinya aja. Nah terus Anda memahami apa? Coba sampaikan. Nah, Anda ini yang makanya saya sampaikan Iya, tadi bang. sampaikan. Al-Quran Kita dengar itu supaya kita punya juga ini standar. berpikir karena di dalam Makanya Al-Quran itu memang Al-Quran itu dia punya menyuruh kita standar, untuk standar menggunakan penafsiran. akal. Ketika Anda sendiri yang menafsirkan, ketika Anda Bukan sendiri saya yang menafsirkan, Iya, Quran makanya sendiri saya yang sampaikan menafsirkan dulu, dirinya bang. Makanya, iya, saya sampaikan ini hanya tunggu dulu bang, dengar dulu. Bagaimana mau selesai begini kalau kita bicara dua-dua? Iya oke bang. Tadi kan abang mengemukakan ayat Al-Qamar ayat 17. Abang sampaikan kan seperti itu. Saya tanya sama abang sudah lihat tafsirnya? Abang bilang belum. Loh, abang belum lihat tafsirnya, tapi Saya tidak mengatakan belum. Aku bilang aja aku nggak pegang HP. Tapi Aduh, sebenarnya aku lihat tahu. Google dulu, Bang, Aku lah. Lihat tahu Google dulu bunyinya lah. itu. Aku tahu Lihat Google bunyinya. dulu lah. Lihat Google dulu lah. Kenapa Yang sih lihat Google? HP-nya Al-Quran istilah. itu bang nggak bisa dirubah isinya, jadi nggak perlu. Ini kan wala Itu kode sama ya, bunyinya ya, itu bang. Ya, iya, ini iya. aja dijelasin aja bagaimana menurut kamu dengan ayat itu. Nggak usah lebar-lebar gitu. Oh, Coba. oke, saya jelaskan. Makanya itu bang. Oke. Ini Al-Qamar ayat 17 ya. Ya. Saya bacakan ayatnya. Walaqad yasorna Al-Quran lidzikri fahal min mudzakir, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Oke. Tafsirnya bang, Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Jangan bawa-bawa Ibnu Katsir bang, Oh. itu pemahaman orang. Saya mau pemahaman Anda. Saya siapa itu, bang? Dengar dulu. Saya siapa? Al-Quran Ibnu Tafsir kan? Ya, Siapa itu Ibnu Tafsir? yang jelas kemampuannya lebih dari antum lah. Jangan bicara seperti itu bang. Al-Quran itu di iya, dalam. sudah Dengar dulu, jelas. Bang. Al-Quran itu udah menjelaskan dengan dirinya. Jangan mau ditambah-tambah lagi. Itu udah jelas kok penyampaiannya bahwa Oke. sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini sebagai Kasih tak pelajaran. anu bang. Apalagi yang mau ditambah-tambah? Justru Anda Kasih- itu yang kasih anu. mengambil Kasih referensi anu, Bang. orang. Kasih soal sama antum bang. Tak kasih soal. Akimis sholah di dalam Al-Quran itu Jangan kan dulu, jangan ke situ dulu. Nanti salah makanya dengi bang. Jelas saya Jangan ke situ dulu. Kita masuk. Selesaikan dulu ayat ini bang. Selesaikan dulu. Makanya ini bersangkut paut dengan itu. Saya tanya dulu sama abang. Akimis sholah di dalam Al-Quran itu dijelaskan akimis sholah, kan tidak bisa diubah kan? Tidak bisa diubah. Ya, dirikan sholat. Dirikan sholat. Coba siapa yang mau menjelaskan sholat yang bagaimana itu bang? Apakah Al-Quran menjelaskan di situ? Coba tunjukkan ke saya. Iya, seperti apa yang saya mau tunjukkan? Rukun-rukunnya apakah dijelaskan di dalam Al-Quran? Jadi, oke, saya ikuti irama arah pembicaraan Anda ya. Dengar ya, teman-teman ya. Jangan ketawa.
Jadi Anda menganggap bahwa di dalam Al-Quran itu nggak ada perintah sholat, gitu maksudnya Anda? Astagfirullah, di dalam Al-Quran ada Kita perintah ini sholat. dengar Ini dulu, sholat. kita ini membahas Tunggu, Bang. persoalan Astaga. sholat. Itu Anda kan itu, dirikanlah Anda sholat. itu tuh, sabar Bang, makanya saya kasih pertanyaan sama Abang dulu. Iya, Mohon saya maaf, ladenin Bang. Anda, saya Oke, ladenin. tunggu. santai. Makanya jangan dulu dipotong. Jangan dulu Iya. dipotong. Tadi kan Di Anda dalam udah diam, Al-Quran, jadi aku iya, bicara. tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang. Iya, Tunggu. oke. Anda paham tidak bernarasi ganti-gantian supaya bisa Iya, didengar tadi Anda semua diam, orang, jadi aku ngomong, Bang. Oke. Begini Bang, kan di dalam Al-Quran ada kata perintah begini. Aqimis sholah. Ya, Ya kan? Dirikanlah sholat. ya. Di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Macam sholat 5 waktu. Siapa yang menjelaskan itu? Ya Nabi Muhammad. Dari Iya, mana iya, kita iya, tahu dari iya, para iya, ulama iya. itu? Jadi begitu Bang. Menarik. Oke. Udah Abang, ya. abang hanya berarti abang ini saya bisa tangkap bahwasanya abang itu menafsirkan Al-Quran itu hanya dengan diri abang sendiri. Bukan saya yang menafsirkan. Sejak kapan? Oke. Jangan lari ke situ. Anda memfitnah saya. Kita buka surah Al-An'am ayat 115. Coba Anda buka. Terus Surah Al-An'am 115. bacakan ayatnya Bang. Ya, saya bilang, Anda kan tadi baca ayatnya juga. Dari mana Anda baca tadi ayatnya? Berarti Anda punya Ini HP. di sini ada Al-Quran Bang, ambil Al-Quran Ya, lah. oke. Anda buka surah Al-An'am 115. Baca. Coba. Saya ikuti irama Anda. Anda yang bertanya, Anda bacalah. Anda Masa kan saya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya bilang, aku cuma satu HP. Coba abang buka situ. Nggak ada Al-Quran, Anda Bang. kok Nggak ada takut Al-Quran banget di sana. buka Quran. Anda berdosa loh. Aku tanya suruh buka Quran, Anda tidak mau buka Quran. Aduh, ngeri kali kau di. Gini Bang, Coba. abang suruh-suruh siapa saya? Abang Anda suruh-suruh kan saya tadi mau siapa? bahas masalah baca dirikan sendiri sholat. lah. Ketika saya Baca ikuti sendiri arahan. lah. Innalillahi. Oke, saya baca. Oke. Iya, bacalah. Oke, saya ikuti. Tunggu. Teman-teman bisa buka juga di bawah ya, surah Al-An'am ayat 115. Dia menyatakan bahwa tidak ada dalam Al-Quran itu waktu-waktu sholat. Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya, soalnya HP yang satu ini lowbat, yang untuk bisa buka Quran. Jangan ketawa bang. Justru saya yang ketawa. Saya menyuruh Anda buka Quran, Anda tidak mau. Aduh. Akhiri sholat, dirikanlah sholat. Kalau antum pahami ayat itu, antum sholat bagaimana? Aduh. Mungkin sholat tidur atau sholat sedang ngorok. Sabar. Aduh, lucu. Oke. Saya baca ya. Saya ambil alih dulu ya. Siap Bang. Kalau dibaca dulu. Siap bos. Bacalah supaya lebih fair kan? Iya, dibaca host. Oke. Ini Al-An'am ayat 115 ya. Ayat 115 ya begitu. Iya, 115 bang. Oke, terjemahannya aja ya. Iya. Kita mau cari maknanya aja bang, karena makna itu adalah bagian dari petunjuk. Jangan Bang, kita tidak usah pakai makna. Abang tidak usah pakai makna. Abang itu memaknai sendiri itu ceritanya kalau begitu. Bang, jadi kita lihat mau aja. apa? Kita lihat teksnya. Abang kalau memaknai berarti itu makna dari abang sendiri. Berarti saya tanya kamu dulu. Jadi orang yang mencetak Al-Quran di Indonesia ini yang dilabeli dari Kementerian Agama, berarti Anda lebih pintar dari dia gitu. Kalau memang Anda menyatakan, dengar dulu bang, jangan ketawa. Anda itu tidak sopan. Iya, saya tertawa. Jangan dihiraukan, baca aja dulu host. Dibaca aja dulu host. Jangan didengar itu. Al-An'am ayat 155. Watammat kalimatu rabbuka sidqan wa adilan. Kami tidak menyuruh kamu. Giliran saya tadi buka anunya kamu tak mau. Giliran disuruh mau. Oke, dibaca bang. Siapa abang mau suruh? Abang siapa mau suruh saya? Ini Quran, bukan abang aku yang suruh bertanya? kamu ambil air minum. Itu kewajiban seorang muslim kalau disuruh buka Quran itu. Abang bertanya ngawur. Abang bertanya ngawur. Dari Allah. Oke, dibaca bang Hos. Al-An'am. Baca Hos.
Itu tadi barusan Bang Jidan apa bacakan tadi kan. Iya, Iya, coba. Al-An'am Ini kan 115. Artinya Bang oke, Hos saya baca. ke terjemahannya saja ya. Iya, iya, Ini iya. ya telah Ini Iya. Bang Sarif, telah Bang Sarif, sempurna. Bang Sarif. Jangan diganggu hostnya. Kamu itu Ini sok kalau ini kan mengatur host. hanya tafsirannya ya, hanya ayatnya saja toh. Dia Udah, tidak kamu butuh tafsiran. Jadi baca saja. jangan banyak ngeles kamu. Coba dibaca Bang Hos. Kalau Bang Hos nggak baca berdosa loh Bang. Ini Quran loh Bang. Terjemahannya saja ya. Iya, iya. Ya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Iya, oke. Saya kasih penyampaian. Itu kan di situ dikatakan bahwa telah sempurna firman Tuhan. Jadi Al-Quran itu sudah sempurna berdasarkan petunjuk. Petunjuk apa? Cara untuk mengibadati Allah. Di mana itu dikatakan lagi di dalam surah Al-Anbiya. Dibuka lagi Bang Hos, surah Al-Anbiya 106. 106 tuh. Ya, biar kita bungkam kesombongannya orang ini. Disuruh baca Quran tidak mau, padahal dia punya Quran di situ loh. Ngeri kali tuh. Abang siapa mau suruh-suruh saya? Aku bukan suruh ambil air minum Bang, aku cuma suruh baca Quran. Iya, abang Masa yang Anda bertanya, muslim abang yang disuruh baca bacakan. Quran Masa tidak saya yang mau? bacakan, abang yang bertanya. Abang ngawur abang. Ya dibaca Bang Hos. Surah Berapa tadi, ayat berapa? Surah Al-Anbiya ayat 106. Ayat. Oke, ini sesungguhnya apa yang disebutkan Pelan-pelan Bang Hos. Maaf Bang Hos. Dia pelan-pelan dibaca. Pelan-pelan. Oke. Sungguh Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surah ini benar-benar menjadi ya lanjut. Menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Nah, Ya. gitu kan? Jadi Al-Quran itu memang suatu peringatan orang-orang yang benar menyembah Allah, gitu kan? Jadi kita buka lagi dalam surah kita habis ini Al-Isra ayat 78 79 Bang Hos. Lagi 3 ayat baru selesai pembahasannya ini. Al-Isra 78 Bang Hos. 78. Iya. Ya, 78 79 80. 8. Oke. Ya, dibaca. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir Ya. sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula salat sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Oke. Ya, kita sholat kan. Saya baca ulang ya, Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Nah, gitu kan. Jadi di sini disebutkan ada 3 Bang Ustaz. Bang Hos. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir. Tergelincir itu jam 12 itu. Sampai gelap malam. Gelap malam itu disebut di situ kan kalau kita sholat malam Isya kan. Dan laksanakan pula sholat subuh. Berarti di sini 3 kan? 3. Nah, di situ 79 dan pada sebagian malam. Nah, itu sholat tahajud itu sebagian malam itu Bang. Berarti disebut di sini ada 4 tambahan itu tahajud. Nah, kita terakhir kita ke surah An-Nur ayat 58. Bang Hos, terakhir ini ayatnya An-Nur ayat 58. An-Nur ayat 58. Ya. Bertobat kau itu, disuruh baca Al-Quran nggak mau.
Ngeri kali tiga orang ini. Ih, ketawa dia. Aduh, abang yang Ayat berapa? abang yang nggak paham. Ayat 58 bang. Abang udah Ayat paham 58. ngapain? Aduh, udah diam aja dulu. Kamu nggak ditanya. Enggak, abang Nggak sepantasnya kamu berlagak seperti itu. Padahal kamu mendalami Al-Quran udah berapa tahun. Gak sopan. Oke. 58. Oke, saya baca 58 ya. host. Iya. Oke, siap. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba Sahaya. apa ini? Sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu tidak Tiga bang, tiga situ. tiga kali kesempatan. Tiga kali dalam suatu hari di sini, Iya. hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tempat. Ya. Oke, saya baca Tengah host ya. hari Baca dan- ya. Biar aku yang baca host. Oke. Maaf. Nah, Oke. gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik dalam kurun dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan. Nah, di sini bang ya, 3 kali kesempatan. Di situ kan tadi surah Al-Isra bang. Di situ kan dikatakan tergelincir. Laksanakanlah sholat pada saat tergelincir matahari sampai gelap malam. Gelincir itu duhur, malam itu isya, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, di sini dibenarkan lagi bang. Nah, di sini kan meminta izin 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh. Apa itu sebelum sholat subuh? Itu sholat duhur bang. Dan ketika kamu menegakkan pakaian luarmu di tengah hari, nah itu media bang, duhur. Dan setelah sholat isya. Nah, itulah 3 aurat atau 3 waktu bagi kamu. Nah, gitu kan. Jadi di sini bang, itu disebutkan secara versi Quran, bukan aku yang menambah Qurannya. Di situ disebutkan 3 waktu dalam perintah sholat. Jadi kalau Anda mau mencari dalam Al-Quran ada sholat asar, ada sholat maghrib, cacat Quran ini bang, cacat. Ya, jangan ketawa. Ya, sekarang dari itu jangan tadi, dulu. nggak Dengar dulu, paham. diam dulu. Sekarang saya tadi Ngapain membawa aku bicara sama orang nggak paham? Diam dulu bang, bukan aku nggak paham. Belum tentu teman-teman di bawah juga tidak paham. Dengar. Jadi sekarang saya tantang kamu, di mana dalam Al-Quran tertulis sholat maghrib sama asar, dan di mana di dalam Al-Quran juga ada perintah sholat 5 waktu. Itu jawab. Tergelincirnya matahari itu bang, bagaimana maksudnya? Sholat apa? Sholat apa? Sholat apa? Sholat duhur. Aduh, bang, makanya bang. Jangan dulu ke situ. Coba kamu tunjukkan dulu. Iya, saya paham itu. Sholat itu memang ada. Jangan dulu ke situ. Rukunnya Jangan sholat dulu ke ada situ. nggak dalam Al-Quran dijelaskan? Mulai dari Dengar sujudnya, dulu. rukunya, duduk di antara Ada sujud. dalam Al-Quran Jelaskan. sujud sama ruku. Ada. Coba jelaskan bang. Tata cara sholat itu. Oke, saya buka datanya. Ya. Tapi kamu cari ya, di mana sholat 5 waktu dalam Al-Quran dengan asar sama maghrib. Saya cari datanya, cari juga data kamu itu. Jangan sok-sok belajar Al-Quran tapi nggak tahu bawa data. Bikin malu kau. Jangan kamu ketawa. Saya cari data kamu itu. Bang, ya ngapain aku tanggapi kamu? Ini kan kamu kan ahli, kamu kan mempelajari Quran, jadi aku mau tanya Itu kamu. untuk saya sendiri, pengamalannya kepada saya sendiri. Aduh. Jadi Abang mau kalau saya mau ikut tafsir para ulama, abang marah. Emang salah? aduh abang. Emang Jadi salah kalau saya mengikuti apa gunanya tafsir abang para ulama? apa gunanya abang mempelajari Quran nggak bawa data?
Saya tanya. Bang, Tadi kan saya kamu bilang memahami Al-Quran. bahwa mempelajari Al-Quran itu memahami udah berapa Al-Quran, tahun? Bang. Saya memahami Al-Quran. Tentunya Ya kalau kamu memahami, sebagai kamu keadaan modern ini. kamu nggak paham tadi nih yang aku sampaikan. Tapi abang Oke, siap. saya menjelaskan di sini Bukan, Al-Quran itu ada punya dasar untuk penafsirannya. Saya Oke. Berhenti dulu kalian berdua dulu. Saya menuju. Mohon maaf, tidak ada selesainya ini. Saya minta pandangan atau maupun menuju kepada tema saja kepada saudara-saudara yang anak orangnya. Yang dari Bang Ajila dan Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Lukas. Assalamualaikum. Dan juga Bang Kiai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Amir. Assalamualaikum. Ya. Oke, saya sekarang mulai dari siapa? Dari Bang siapa dulu ya? Yang duluan itu. Oh, Bang Ajila dulu. Ke tema langsung. Kenapa? Ya, ke tema langsung aja, Bang. Ini ada tema ini yang ku sediakan. Lanjut. Mana film sebab itu? Itu ya. Oke. Ini mohon maaf nih, aku baru masuk nih. Jelaskan dulu nih apa? Ini Bang, Oke. aku mau Oh, siapa sih yang mau menjawab? Oh, Silakan host. Maaf. Silakan host. Maaf. Oke, siap. Oke, tahan dulu kalian berdua dulu, Bang El dan Bang Jidan. Maaf, Bang host. Dulu. Ya, dilanjut. Siap. Oke. Tentang nafi wal isbat itu kemana tuh? Kan itu kan temanya. Nah, setiap dalam posisi melaksanakan sholat atau maupun menafikan, berarti menafikan Tuhan-Tuhan yang lain semata-mata mengisbat ya, isbat ketetapan hanya kepada Allah. Nah di sini ya mungkin barangkali terserah orang yang bernarasi secara artinya pandangan syariat umum dan secara pandangan syariat yang bermakrifat di dalamnya, ya kan? Maka dipersilakan ke Bang Ajila, silakan. Monggo. Bisa lebih jelas lagi nggak jelasinnya? Oke, siap. Gini Bang Ajila. Kan ini kan bicara tentang nafi wal isbat. Kemana tuh? Kan begitu. Nah, posisi mengenai tentang nafi wal isbat berarti menafikan Tuhan-Tuhan yang lain dalam ketetapan ya tentang mungkin ya artinya hanya kepada Allah ya begitu kan. Nah jadi terdapat daripada tentang kalimatul tauhid la ilaha illallah ya kan, la ilaha illallah berarti isbatnya itu kepada ilallah itu ya kan. Itu baru gambaran yang ininya ya yang sebelumnya belum mengarah ke dalam begitu maksud saya. Mengistisnakan. Nah, mana tentang ya oke, mari sudah paham ya maksud tentang apa maksud daripada tema ini. Mari silakan Bang. Pendapat yang lain apa dulu? Ya terserah ke Bang Ajila kayak gimana maksudnya artinya Bang Ajila untuk menanggapi ya tentang tema ini gimana artinya pandangan Bang Ajila ya. Artinya itu kan terserah ke Bang Ajilanya gimana kan begitu. La ilaha illallah ini secara umumnya aja ya. Kalau la ilaha illallah ya benar. La ma'bud illallah, tiada yang aku sembah kecuali Allah. Nah betul. La maujud illallah, tiada ada selain Allah, tiada Tuhan itu tiada ada selain Allah yang ada. Wal awalu wal akhir. Dialah awal, dialah akhir ya. Iya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, itu kan buktinya sudah tuh. Ya, itu kan pembahasan luarnya ya. Mau turun Bang Iyun, Bang Hos. Enggak, aku tadi ada sedikit mendengar, minta maaf ya kalau salah. Dengar ada yang enggak percaya tafsir ulama gitu. Begini, boleh aku jawab ya? Aku boleh jawab ya? Ya, terus. Oke.
Ya langsung Ini, saja. Cuman ini kan temanya ini tidak dibahas. Kenapa cuman mau ngarah ke situ dulu? Oke, saya Harusnya nggak mau bahas itu ya. yang Kalau oke. Ya, ini saya nggak mau bahas itu ya. Bang Host, saya mau saya sampaikan, namanya host ini siapa sih? Syarif ya, Bang Iya, Bang. Syarif. Sama saya itu Bang berguru, Bang Iya, Bang. Syarif. Sama saya itu dari saudara, ada saya anggap orang tua Bang. Dina satu mbak ya, hukum nun sukun patah Banyak yang aku lihat nama-nama Syarif itu memang kebanyakan orangnya pintar, Bang. Amin. Insya Allah. Semoga saja Contohnya kita- guru saya ini ya, artinya saya belajar tentang Quran dari dia itu, dari Bang Om Syarif juga. Udah meninggal dia itu. Saudara saya, tapi dia udah tua, ada beda umur jauh dari saya. Mungkin beda-beda sekitar 20 tahun bedanya umur saya dengan dia. Dia namanya juga Syarifuddin. Dia juga sangat vokal terhadap isi Quran, Bang. Jadi sama jiwa yang saya bawa sekarang dengan jiwanya dia yang udah pergi. Dia agak vokal banget terhadap isi Quran gitu loh. Terus? Ya itu. Jadi kenapa saya lebih percaya terhadap Al-Quran itu ya, karena ya itu dari Allah. Beda kalau ulama. Bang. Jadi kalau kita sekarang dengar dulu, ini, Bang, diam dulu. Diam dulu. Aku ngomong dulu ya. Kalau kita mau mengambil pelajaran dari isi Quran, seorang anak nabi aja itu bisa dibinasakan oleh Allah. Ya. Gitu loh. Jadi kalau mau berbicara, memang di dalam Al-Quran ada ulama, tapi permasalahannya kita harus mengukur juga ulama-ulama itu berdasarkan isi Quran. Contohnya gitu. Jadi Jangan karena tertawa dulu Bang Jindan, santai. enggak sopan dia itu, memang enggak sopan, enggak beretika. Dia tuh enggak masuk kategori orang akademis. Apalagi mau dikatakan intelektual, enggak ada dia. Terus bang. Dia tuh udah qala fil kayak Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. pintar aja lu baca Quran, enggak tahu enggak mau baca artinya. Terus. Mushkilah kabir Oh, jiddan ya. Bang Hos, aku turun dulu Bang ya. Aku nggak pantas sama orang ini Bang, nggak Nah, sopan, bang saya jangan nggak turun level. dulu bang jangan turun dulu. Ini harus diomongin kenapa? Nggak, Ini aku dia jelasin soalnya dia dikit ya, Bang. Boleh nggak? itu nggak bagus Boleh loh nggak? mengolok-olok orang, nggak bagus. Bang Paling Jindan, tidak kalau kamu nggak setuju dengan saya, kamu jangan ketawa-ketawa begitu, Bang karena Jindan diam dulu. karena Bang Jindan kamu itu diam nggak dulu ya. belum pernah ketemu sama Allah, bahwa kamu kayak yang benar atau saya. Waalaikumsalam. Jangan Minta ilmu Anda sendiri. Anda siapa Bang Jindan Dia nggak paham bahwa di dalam Jindan Al-Quran minta itu maaf dulu bagi ya. Aku mau amalanmu, dengar bagi alasan Emang saya amalanmu. salah kalau saya memegang tafsir para ulama, saya salah. Bang Jindan, aku minta maaf dulu. Abang diam dulu ya. Apaan sih lo ngomong apa nggak tahu? Dia. Aduh, kamu itu. Minta maaf dulu Bang Jindan. Ini Bang El Palo, boleh aku bicara? Boleh Bang, boleh. Kalau mau sopan kita. Bang Palo, boleh aku bicara? Minta maaf ya, Boleh Bang, boleh. Minta izin sama hostnya. Minta izin sama host Bang. Aku enggak berhak di room ini. Mohon diatur host punya hak host satu-satu. Host boleh bicara nggak Host host? yang lebih berhak. Minta izin. coba gini dulu, mari kita ya, karena Komal ini sangat sederhana.